Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiki Rahman Aziz, nomor BP 1810 1192 61037. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil program skripsi saya mengenai rancang bangun sistem informasi pembayaran SPP sekolah pada SMA Negeri 6 Sijunjung menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Berikut adalah tampilan menu akses login sebagai admin maupun sebagai siswa yang merupakan suatu tampilan awal pada suatu sistem yang digunakan untuk memasuki halaman menu untuk mengakses masuk ke halaman berikutnya. Sebagai apa kita kita yaitu seperti misalkannya seperti admin maupun sebagai siswa pada SMA Negeri 6 Sinjung. Sekarang saya akan masuk login sebagai admin. Kita masukkan user dan password. Lalu klik login untuk masuk ke tampilan awal menu utama dari program ini. Di sini ada beberapa fitur, yaitu pertama fitur dashboard, yaitu tampilan utama pada tampilan utama ini, yaitu di sini ada siswa, uang SPP, uang pembangunan, keuangan TU. Pada menu dashboard ini terdapat dana apa saja yang telah masuk ke dalam program ini, misalkan dana SPP, dana pembangunan, dan di sini juga ada total siswa yang telah dientrikan. Sini ada fitur siswa. Fitur siswa digunakan untuk mengentrikan data-data siswa atau peserta didik pada SMA Negeri 6 Sijunjung. Di sini di sini ada beberapa fitur, yaitu tambah siswa untuk menambah siswa nantinya atau peserta didik untuk login nantinya pada menu awal tadi dengan menggunakan NIS dan nama yang telah ditambahkan pada data siswa ini. Cetak siswa belum lunas itu mencetak siapa saja yang belum membayar uang SPP maupun uang pembangunan. Dan cetak siswa sudah lunas itu mencetak uang SPP atau uang pembangunan yang sudah lunas. Di sini ada tampilan beberapa data yang telah dientrikan. Sekarang saya akan mencoba mengetikkan suatu data, yaitu menambah data siswa pada program SMA Negeri 6 Sijunjung ini. Di sini saya akan memasukkan NIS dari siswa yang kita akan masukkan, misalkan 180037. Di sini saya berikan nama saya sendiri saja. Lalu di sini adalah kelas, ada kelas 10 IPA, 10 IPS 1 sampai 10 IPS 3, lalu ada 11 IPA, 11 IPS 1 sampai 11 IPS 3, dan ada 12 IPA dan 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Di sini saya milih untuk kelas 12 IPA. Lalu alamat saya buatkan saja Kamang Baru. Lalu di sini nomor HP. Lalu di sini ada tahun ajaran, menentukan tahun ajaran itu misalkan tahun ajaran 2022 atau 2023. Lalu saya intikan data siswa. Maka nantinya akan tampil pada tampilan fitur dari siswa ini, nama siswa yang telah ditambahkan tadi. Jadi datanya menjadi menambah 1 jadi 6, dan ini data yang telah dimasukkan tadi. Lalu siswa tersebut sudah bisa login menggunakan NIS dan nama untuk melakukan pembayaran uang SPP maupun uang pembangunan. Di sini ada fitur aksi, yaitu edit dan hapus. Edit digunakan untuk mengedit data yang telah diintikan sebelumnya. Jika mengalami kesalahan, maka sistem edit ini berguna untuk mengubah kesalahan tersebut. Misalnya kita kesalahan dari alamat, kita ubah alamat menjadi Sungai Tambangan. Lalu klik edit data siswa. Maka data siswa yang bernama Rafiki Rahman Aziz tadi telah diedit alamatnya menjadi Sungai Tambang. Fitur hapus yaitu digunakan untuk menghapus data siswa yang telah ditambahkan tadi.
Sekarang uh, kita masuk sebagai login sebagai siswa untuk membayar uang SPP. Kita log dulu sebagai admin. Lalu kita membuat satu nama atau username dari data siswa yang telah kita inputkan tadi. Itu Rafiki Rahman Aziz. Dan passwordnya dengan NIS yang telah dibuatkan tadi. Lalu klik login untuk masuk ke halaman utama dari siswa. Di sini ada konfirmasi pembayaran yaitu menggunakan Bank BRI atas nama SMA Negeri 6 Sunjung. Terdapat dua fitur yaitu lakukan konfirmasi SPP dan lakukan konfirmasi pembangunan. Sekarang kita mencoba untuk lakukan konfirmasi SPP. Di sini memasukkan nama transaksi yang ada di nota bank. Misalkan 0900. Nama pengirim bisa diwakili oleh orang tua maupun siswanya sendiri. Misalkan saya diwakili oleh orang tua, itu saya buatkan nama orang tua saya. Lalu di sini bank tujuan BRI, lalu jumlah bayar uang SPP misalkan 90.000. Lalu tanggal pembayaran bisa kita pilih yaitu misalnya tanggal 9. Lalu kita mengupload suatu bukti pembayaran yang telah kita bayarkan di teller manapun Bank BRI. Misalkan saya pilih image ini, lalu kita upload bukti pembayaran. Lalu tampil saudara sudah melakukan pembayaran dan tunggu DC admin. Lalu kita klik kembali ke halaman awal. Jika siswa ini mengklik lagi untuk melakukan konfirmasi SPP, maka dia tidak bisa menginputkan kembali apabila sudah di ACC admin. Apabila sudah di ACC admin, maka bisa menginputkan kembali seperti data entry yang telah kita inputkan sebelumnya. Kita klik kembali ke halaman awal dan di sini ada tampilan data yang telah siswa bayarkan. Di sini ada nama transaksi tadi yang didapatkan dari bank. Di sini ada nama siswa. Di sini ada nama pengirim, boleh orang tua tadi atau nama siswa. Di sini bank tujuannya BRI, jumlah bayarnya 90.000 pada tanggal 2022 bulan 1 tanggal 9. Tipe yang dibayarkan itu uang SPP. Statusnya setelah itu bayar. Lalu kita logout dulu sebagai siswa dan login sebagai admin untuk mengkonfirmasi siswa yang telah bayar tadi. Lalu kemudian kita klik fitur uang SPP. Di sini telah ada nama Rafiq Aziz, nama pengirimnya yaitu Yasmira dengan Bank BRI, jumlah bayarnya 90.000 pada tanggal 2022 bulan 1 tanggal 9, statusnya bayar. Di sini terdapat aksi, itu ada bukti, konfirmasi dan hapus. Aksi bukti digunakan untuk melihat bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh siswa tersebut atau orang tuanya. Lalu kemudian kembali dan kita lakukan konfirmasi ACC siswa tersebut dan akan berubah statusnya ACC. Di sini terdapat fitur cetak SPP untuk mencetak data SPP yang ada di sini pada tampilan data ini. Seperti inilah tampilan data SPP yang akan dicetak nantinya. Lalu di sini terdapat fitur search digunakan untuk mencari data siswa. Misalkan kita mencari data siswanya Rafiki, maka akan tampil Rafiki. Bisa juga nama orang tuanya, ataupun transaksi banknya, nomor transaksi bank.
Di uang pembangunan, kita lihat dulu fitur uang pembangunan. Di sini belum ada namanya Rafiki Rahman Aziz karena belum ada melakukan upload, lakukan konfirmasi uang pembangunan. Pada fitur siswa sebelumnya, di sini Rafiki Rahman Aziz uang SPP-nya sudah dibayar dan sedangkan uang pembangunan belum dibayar. Lalu di sini ada cetak siswa belum lunas, maka akan tampil data siswa yang nantinya belum lunas pembayarannya atau belum ada di penguploadan data. Berikut ini adalah gambaran dari hasil cetakan nantinya. Di sini terdapat siswa yang belum bayar dan sudah bayar. Di sini ada nama Rafiki Rahman tadi, uang SPP-nya sudah dibayar, uang pembangunan belum dibayar. Dan ada beberapa data lainnya. Dan cetak siswa sudah lunas, itu menampilkan data siswa yang telah lunas nantinya. Di sini terdapat siswa yang sudah lunas pembayaran, yaitu Edward Putra, itu data yang telah dientrikan sebelumnya, itu telah melakukan pembayaran uang SPP dan uang pembangunan. Lalu pada fitur search ini digunakan untuk mencari data nama siswa bisa bisa mencari berdasarkan kelas IPA saja atau IPA, IPS ataupun alamat. Lalu kita mengkonfirmasi uang pembangunan dari Rafiki Rahman Aziz tersebut. Kita logout lagi sebagai admin dan login sebagai siswa, yaitu atas nama Rafiki Rahman Aziz. Dan memasukkan password NIS yang telah diberikan oleh admin. Dan klik login. Di sini status tampilan data dari Rafiki Rahman Aziz, statusnya setelah di-ACC oleh admin. Jadi jika setelah di-ACC, maka pada saat kita lakukan konfirmasi SPP, siswa tersebut bisa menyebutkan kembali uang SPP yang akan dibayarkan untuk kemudian hari atau kemudian depannya, di bulan depan. Kembali, kita sekarang untuk melakukan konfirmasi uang pembangunan. Di sini terdapat nomor transaksi sama seperti mengisi data uang SPP sebelumnya. Di sini kita memasukkan nomor transaksi bank yang kita dapatkan dari bank. Nama pengirim, nama orang tua, bank tujuan BRI, jumlah bayarnya misalkan 150, tanggal 12, lalu mengupload bukti pembayaran. Lalu kita klik opsi aksi upload bukti pembayaran. Lalu tampil saudara sudah melakukan pembayaran dan tunggu di ACC admin. Kembali ke halaman awal, maka status pada tampilan data pada halaman login sebagai siswa di sini telah membayar uang pembangunan, tetapi belum di ACC oleh pihak admin. Jika kita mengklik kembali lakukan konfirmasi pembangunan, maka nantinya siswa tersebut disuruh nantinya menunggu saudara sudah melakukan pembayaran dan tunggu di ACC oleh admin. Jika sudah di ACC oleh admin, maka siswa tersebut bisa melakukan kembali untuk melapor kembali bukti pembayaran yang telah dibayarkan pada bank tersebut. Sekarang kita logout sebagai siswa dan masuk sebagai admin.
dan klik login, dan kita klik uang pembangunan. Maka siswa yang telah melakukan pembayaran tadi atas nama Rafiq Majis telah masuk kepada fitur uang pembangunan yang dengan status telah membayar pada tanggal 2022 bulan 1 tanggal 12. Jumlah yang dibayarkan itu 150. Nama pengirim yaitu nama orang tuanya yaitu Esmera, lalu nomor transaksi banknya dan bank tujuannya itu BRI. Di sini ada aksi bukti untuk melihat aksi bukti pembayaran yang telah diupload oleh siswa yang telah dilakukan pembayaran pada bank. Lalu di sini ada fitur aksi dari konfirmasi untuk mengakses pembayaran yang telah dibayarkan oleh siswa tersebut. Kita klik konfirmasi, maka status selanjutnya akan berubah menjadi ACC. Fitur hapus itu untuk menghapus data misalkan siswa salah mengirimkan bukti atau semacam lainnya. Maka fitur hapus ini digunakan untuk menghapus data tersebut. Di sini ada data search untuk mencari data siswa yang telah membayar atau maupun belum membayar. Misalkan yang sudah membayar tapi belum kita ACC itu Edward. Kita klik konfirmasi. Maka statusnya menjadi ACC. Di sini ada fitur cetak pembangunan untuk mencetak tampilan data yang ada pada halaman uang pembangunan tadinya. Pada fitur yang lainnya itu ada keuangan TU, itu mengentrikan data rencana anggaran belanja sekolah. Di sini terdapat fitur tambah keuangan TU-nya, dan di sini ada print keuangan TU. Di sini ada beberapa tampilan data yang telah dientrikan sebelumnya. Sekarang kita akan menambahkan data tambah keuangan TU. Sini ada beberapa opsi entry yang akan kita isi, yaitu ada kegiatan, jumlah satuan, indeks persatuan, biaya per bulanan, dan biaya per tahun. Misalkan kita mengisi kegiatannya konsumsi tamu. Jumlahnya 12, satuan satuannya di sini kalau konsumsi tamu berarti kita orang, lalu indeks persatuannya misalkan biaya konsumsi tamu itu misalkan kita taruh itu misalnya 600.000. Lalu biaya per bulannya dan biaya per tahunnya. Lalu klik tambah data keuangan TU. Maka kegiatan dari rencana anggaran belanja sekolah akan dicatat pada kegiatan keuangan TU tersebut. Ikut tampilan datanya itu konsumsi tamu, jumlahnya 12, satuannya orang, indeksnya 600, per bulan 600, per tahunnya 7.200. Sini ada aksi edit, digunakan untuk mengedit data yang telah diedit sebelumnya apabila terjadi kesalahan. Misalkan jumlahnya salah, misalkan 15 orang. Dan klik edit data, maka jumlahnya akan berubah. Di sini fitur search untuk mencari data kegiatan maupun jumlah
yang telah diinputkan sebelumnya. Misalkan kegiatannya honor guru komite. Maka akan tampil kegiatan tersebut. Terus bisa juga digunakan untuk mencari jumlah yang telah diinputkan, misalkan 15 atau 2 atau 188. Dan di sini ada print keuangan TU digunakan untuk mencetak keuangan TU yang telah tercatat pada program tersebut. Berikutlah hasil tampilannya, dan di sini ada dashboardnya tadi, yaitu dana SPP yang telah dibayarkan tadi sudah menjadi 45.150.000 dan dana pembangunan 600.000, dan total siswanya telah bertambah menjadi 6 siswa, sebelumnya ada 5. Dan kita akan melihat lagi, tadi kan kita telah memasukkan telah mengkonfirmasi uang pembangunan dari Rafiki Rahman Aziz, dan kita cek dulu di login siswa menggunakan username Rafiki Rahman Aziz, password, dan klik login. Di sini siswa atas nama Rafiki Rahman Aziz, tipe pembayaran yang dikonfirmasi yaitu uang pembangunan statusnya setelah di-ACC oleh admin, dan sini terdapat jumlah yang telah dibayarkan selama membayarkan uang SPP ataupun uang pembangunan. Jika telah di-ACC, maka jika siswa melakukan konfirmasi uang pembangunan pada bulan kedepannya, maka siswa bisa melakukan uploadnya. Jika belum, maka siswa akan menunggu ACC dari admin untuk bisa melakukan konfirmasi pembangunan tersebut. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya mengenai judul skripsi saya, yaitu tentang rancang bangun sistem informasi pembayaran SPP sekolah pada SMA Negeri 6 Sejunjung menggunakan bahasa pemegang PHP dan data MySQL. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.